Saya Agus, kita balik lagi di Kolom Sinema. Nah, masuk awal minggu seperti biasa, jadwal kita ngobrolin salah satu series yang masih tayang di HBO, apalagi kalau bukan series The Last of Us. Berangkat dari episode 3 minggu lalu, kita banyak dikecewakan mungkin, dan banyak pro kontra yang hadir ketika episode 3 rilis. Tetapi setelah episode 3, minggu ini masuk ke episode 4, kekecewaan kita sedikit banyaknya terobati dengan jalan cerita di episode kali ini. Alur balik lagi ke dua sosok paling penting di series ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Joel dan Ellie. Fokus cerita balik lagi ke petualangan mereka untuk kali ini pergi dari tempat si Bill dan Frank yang dalam episode 3 itu meninggalkan beberapa pasokan dan juga meninggalkan sebuah mobil untuk dipakai Joel dan Ellie. Dan di episode 4 ini akhirnya Joel dan Ellie berangkat ke kota lain menggunakan mobil peninggalan si Bill dan Frank. Dan di episode 4 kita diberitahu bahwa kedua tokoh ini pergi ke kota Kansas yang sudah porak-poranda jelas, sudah terbengkalai, banyak tumpukan-tumpukan mobil yang sudah rusak, gedung-gedung yang hancur, danau-danau yang tercemar, dan beberapa barang atau beberapa bangunan yang menunjukkan betapa parahnya apokalips serangan jamur zombie ini. Nah, yang paling menarik dari episode 4 kali ini adalah terbangunnya hubungan yang intim antara sosok Joel dengan sosok Ellie. Kenapa saya bilang begitu? Karena di episode-episode sebelumnya, Joel ini menganggap Ellie tidak lebih dari kargo yang harus ia antarkan dengan maksud mendapatkan imbalan atau mendapat keuntungan. Tetapi di episode kali ini, walaupun belum sepenuhnya si sosok Joel ini merasa sayang mungkin kepada sosok Ellie, namun perlahan kita diperlihatkan bagaimana koneksi hubungan mereka semakin intim, kemudian movement mereka memperlihatkan bahwa mereka melindungi satu sama lain. Bagaimana sosok Ellie diperlihatkan menembak salah seorang pemberontak yang hendak membunuh Joel, kemudian bagaimana juga tokoh Joel yang meminta maaf kepada sosok Ellie ketika Ellie terpaksa membunuh satu orang pemberontak. Dan menurut Joel, Ellie dengan umur yang masih belia belum pantas mendapatkan pengalaman mengerikan untuk melukai bahkan membunuh seseorang gitu. Tapi yang menarik lagi, dan ini menambah sisi kemisteriusan dari sosok Ellie, bahwa ternyata dia tidak pertama kali melukai bahkan membunuh orang. Itu terlihat dari dialog yang ia ucapkan ketika ia selesai menangis. Dia berkata bahwa ini bukan kali pertama ia melukai dan membunuh orang. Tetapi tidak diceritakan juga bagaimana awal si Ellie ini berkenalan dengan senjata tajam, senjata api, dan bisa membunuh orang. Nah, yang jelas di sini mereka sudah saling melindungi, dan itulah yang diharapkan oleh saya khususnya pribadi ketika cerita ini berjalan gitu. Bagaimana sosok Ellie dan sosok Joel ini memperlihatkan perhatiannya satu sama lain, dan di episode 4 ini dibuktikan. Dan selain itu juga diperlihatkan lagi obrolan-obrolan mereka mulai terbuka satu sama lain. Si Joel ini mulai menceritakan bagaimana ketika ia kehilangan sang saudara yang bernama Tommy, dan si Ellie juga menceritakan bagaimana ia sebelum
bisa bersama dengan Joel. Nah, hal ini menarik karena hal ini bisa membawa intensitas ketegangan di series ini ketika nanti memasuki episode 5, 6, dan seterusnya. Bahkan episode 5 nanti akan ditayangkan pada hari Sabtu minggu ini, jadi sekitar beberapa hari lagi. Dan kita semakin tidak sabar untuk menyaksikan episode 5 nanti, karena ini intensitas ketegangan yang sudah dibangun di episode 4 yang baik gitu, dan bisa mengobati pro kontra kita ketika menyaksikan episode 3 lalu. Kemudian yang menariknya lagi, ada 3 kelompok penyintas di dalam series ini yang setidaknya sampai sekarang sudah saya ketahui. Yang pertama ada Fedra. Fedra itu kalau tidak salah organisasi milik pemerintah yang berstatusnya mungkin militer. Kemudian yang kedua adalah Firefly, kelompok pemberontak yang memiliki massa banyak dan memiliki agenda lain juga untuk meruntuhkan dominasi dari Fedra. Dan yang ketiga adalah sosok baru yang menamai mereka sebagai rakyat pemberontak. Nah, mungkin kawan-kawan yang pernah memainkan gamenya tahu kelompok ketiga ini namanya apa. Tapi berhubung saya sama sekali tidak memainkan gamenya dan saya tidak punya beban untuk menyamakan antara series dengan gamenya, maka kehadiran 3 sosok pemberontak ini bisa menjadi pemicu kekacauan dan pemicu konflik selain dari serangan-serangan jamur zombie. Karena dari 4 episode yang sudah tayang, ternyata di setiap episodenya tidak melulu menayangkan orang-orang yang terserang jamur zombie ini. Bahkan episode 3 dan episode 4 yang baru saja tayang, ini tidak ada sama sekali sosok orang-orang yang sudah terjangkit jamur zombie ini di dalam jalan ceritanya gitu. Di episode 4 hanya ada sekitar 2 atau 3 menit. Sepertinya sebuah atau sesosok makhluk yang akan bangkit dari bawah tanah di dalam sebuah ruangan, dan ruangan ini berada di markas dari kelompok pemberontak rakyat ini. Dan saya juga tidak tahu sebenarnya sosok makhluk apa yang sebentar lagi akan bangkit di episode 5 nanti, mungkin karena dia tuh ada di bawah tanah dan tanahnya itu sudah retak, dan diceritakan tanahnya itu sudah bergerak-gerak. Itu artinya si sosok ini siap untuk bangkit dan mungkin akan menjadi sumber masalah di episode selanjutnya, kawan-kawan. Dan saya juga kurang tahu apakah setiap episode ini digarap oleh sutradara yang sama atau berbeda, karena biasanya seri-series HBO dan seri-series yang memiliki potensi yang besar seperti ini, karena setiap episodenya itu punya anak tema sendiri, maka biasanya sang sutradara pun dipilih. Jadi satu sutradara untuk menyelesaikan satu episode. Nah, saya kurang tahu apakah series ini keseluruhan digarap oleh satu sutradara yang sama atau berbeda. Tapi yang jelas ide cerita dari episode 3 ke episode 4 itu jauh sekali sangat berubah, dan saya menikmati episode 4 kali ini dengan bumbu-bumbu romantismenya antara seorang bocah dengan seorang lelaki tua yang berumur 64 tahun kalau tidak salah, karena diceritakan si sosok Joel ini sudah parubaya gitu, kawan-kawan. Menarik bagaimana si sosok Joel ini bisa dibuat tertawa oleh celetukan-celetukan si Ellie, dan mereka sudah semakin terbuka. Dan saya yakin di episode 5 dan episode 6 bahkan sampai 9 nanti, si Joel ini sudah tidak akan menganggap sosok Ellie sebagai kargo yang harus ia bawa ke suatu tempat, tapi yang harus ia sayangi. Itu, kawan-kawan. Kawan-kawan kalau punya komentar lain setelah menonton episode 4 kali ini, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan sampai bertemu di pembahasan-pembahasan film dan series berikutnya. Terima kasih.